Hai pemirsa YouTube saya. Hari ini saya ingin menyampaikan ada beberapa beasiswa baik itu untuk sarjana, magister, atau juga bagi para mahasiswa yang baru masuk semester 1 maupun yang berada pada semester 5. Ikuti video saya sampai habis untuk beasiswa yang akan saya sampaikan berikut ini. Karena Anda akan mendapatkan banyak informasi yang mungkin sesuai dengan kebutuhan Anda. Karena setiap beasiswa itu punya cirinya sendiri, punya peruntukannya sendiri, serta diberlakukan untuk tingkat-tingkat tersendiri. Oleh karena itu Anda harus mengikutinya sampai habis. Anda juga bisa men-share informasi ini kepada saudara, kepada kerabat, kepada anak, kepada cucu, atau kepada tetangga yang barangkali membutuhkan, sehingga mereka bisa mengikutinya dan mudah-mudahan mereka berhasil memperoleh beasiswa ini untuk mempermudah dan memperlancar kuliah mereka sehingga bisa meraih cita-cita yang mereka idam-idamkan dengan bantuan pembiayaan dari institusi yang memberikan beasiswa. Ikuti sampai dengan habis video saya ini. Selamat menyaksikan. Jumpa lagi dengan Suheri. Ya, hari ini saya ingin menambahkan informasi tentang beasiswa yang bisa diperoleh oleh terutama para pelajar atau para mahasiswa yang sedang belajar, ya, tapi ingin melanjutkan kuliahnya atau sekolahnya dengan beasiswa. Nah, untuk yang pertama yang saya sampaikan adalah sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022 ini ada beasiswa LPDP tahap 2. Jadi kalau tahap pertama itu sudah selesai pada bulan Maret yang lalu, ini tahap kedua ini akan berakhir pada tanggal 5 Agustus, dan saya kira Anda bisa mengikutinya tentunya dengan persyaratan yang harus dipenuhi, ya. Persyaratannya adalah untuk tahun 2022 ini ada pertama warga negara Indonesia, kemudian untuk yang LPDP ini telah menyelesaikan studi program diploma 4 atau S1, ya, untuk beasiswa magister, program magister S2 untuk beasiswa dokter, atau bisa juga di sini diploma 4 atau sarjana 1 langsung dokter. Jadi ini program langsung menjadi dokter, ya. Nah, yang ketiga adalah tidak sedang menempuh studi atau ongoing program magister ataupun dokter baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri. Yang keempat, warga negara Indonesia yang telah menyelesaikan studi magister tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa magister, dan yang telah menyelesaikan studi doktor tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa doktor. Jadi beasiswa ini murni ditujukan kepada mereka yang belum mencapai gelar tersebut. Ya, kalau dia magister maka dia harus belum mencapai gelar tersebut. Kalau dokter juga demikian. Kemudian yang kelima, melampirkan surat rekomendasi dari akademisi, baik yang belum bekerja atau dari atasan yang sudah bekerja. Yang kelima. Yang keenam, memilih perguruan tinggi tujuan dan program studi sesuai dengan ketentuan LPDP. Yang ketujuh, beasiswa ini hanya untuk kelas reguler, bukan untuk kelas eksekutif, karyawan, khusus, ya, internasional khusus, dalam negeri maupun jarak jauh. Yang ke-8, mengisi profil diri pada formulir pendaftaran online. Kemudian menulis personal statement, menulis komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi Indonesia pasca studi, ya, dan menulis proposal penelitian bagi pendaftar program pendidikan doktor. Ini untuk program ini Anda bisa akses pendaftarannya melalui website https://beasiswa-lpdp.kemenq.go.id, ya. Kemudian tentunya waktu Anda mendaftar, Anda harus melengkapi dokumen-dokumen yang diminta dalam persyaratan,
dan pendaftar mengumpulkan aplikasi pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi. Nah, adapun jadwal untuk yang LPDP ini, ya, pendaftaran itu sebenarnya sudah diawali pada bulan Juli yang lalu, tapi akan berakhir pada 5 Agustus. Kemudian seleksi administrasi akan dilakukan antara tanggal 8 sampai dengan 19 Agustus dan pengumuman hasil seleksi administrasi 22 Agustus, ya. Seleksi bakat skolastik itu 29 Agustus sampai 10 September. Kemudian pengumuman hasil seleksi bakat skolastik 15 September tahun 2022. Sedangkan seleksi substansi 26 September sampai 4 November 2022 dan pengumumannya tanggal untuk yang seleksi substansi itu 11 November 2022. Oke, ada lagi beasiswa yang ditawarkan oleh Basnas. Untuk beasiswa ini namanya adalah beasiswa Cendekia 2022, dan sebagai syarat ketentuannya di sini ingin saya sampaikan juga pada kesempatan ini. Jadi beasiswa ini dibuka sebetulnya tanggal 26 Juli dan berakhir tanggal 15 Agustus 2022. Jadi masih ada kesempatan bagi Anda untuk mengikutinya. Oke. Bagaimana kira-kira persyaratannya, ya? Perlu saya jelaskan bahwa program beasiswa ini adalah program beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa tingkat diploma 4 atau sarjana S1 yang sedang menempuh studi ongoing di kampus mitra beasiswa Basnas. Oke. Nah, bagaimana cara pendaftarannya? Yang pertama adalah kita harus melakukan pendaftaran dengan melengkapi formulir pendaftaran sesuai format berkas persyaratan seperti yang dapat Anda unduh lewat https://bit.ly/bcbdn2002-panduan. Oke. Langkah kedua, peserta mendaftarkan diri dan mengunggah, ya, mengupload berkas pendaftaran di dalam halaman pendaftaran, ya. Di sini adalah https://bit.ly/bcbdn2022-pendaftaran. Oke. Sebetulnya program ini selalu diadakan oleh Basnas, ya. Jadi tujuannya di sini adalah untuk keberlangsungan program pendidikan sebagai pertanggungjawaban antar generasi dan menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan, akhlak yang luhur, unggul, dan berdaya saing. Nah, dan adapun besaran yang ditanggung oleh beasiswa ini adalah subsidi, ya. Di sini subsidi uang kuliah tunggal. Jadi sekali, ya, per semester hingga 2.700.000 dibayarkan langsung kepada peserta melalui rekening kampus mitra atas nama mahasiswa penerima beasiswa. Oke. Dan selain menyediakan uang 2.700.000 per semester, program ini juga menyediakan program pengembangan diri kepada peserta yang mendapatkan beasiswa, dan juga bersama mentor kampus serta bersama tokoh nasional per 3 bulan oleh Basnas, ya. Menarik ini sebenarnya. Beasiswa diberikan selama 4 semester dari semester 5 sampai dengan semester 8. Oke. Apa saja persyaratan untuk beasiswa ini? Yang pertama adalah mahasiswa S1 atau D4 semester 5 program reguler di kampus mitra Basnas, dan memenuhi syarat. Salah satu kriterianya adalah jurusan prioritasnya komputer, kemudian profesi seperti kedokteran, psikologi, keperawatan, ya. Pendaftaran dimulai tadi seperti yang saya sampaikan 26 Juli sampai dengan 15 Agustus pukul 16.00 WIB. Catat, pukul 16.00 WIB. Kemudian prosesnya sendiri akan dilakukan seleksi administratif 16 sampai 25 Agustus 2002
Kemudian pengumuman lulus seleksi administratif itu pada tanggal 31 Agustus 2022. Selanjutnya dilanjutkan dengan seleksi wawancara 1-15 September 2022, kemudian lulus tahap akhir 30 September 2022. Setelah dinyatakan lulus, maka di sini perlu dilakukan daftar ulang dan penandatanganan akad beasiswa antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022. Oke, dan perlu dicatat juga bahwa program ini melakukan sistem seleksi bersifat gugur. Apabila tidak lulus di satu tahap, maka tidak dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya. Demikian untuk beasiswa dari Basnas ini. Sekarang kita masuk kepada beasiswa yang ketiga. Beasiswa yang ketiga ini adalah beasiswa CIMB Niaga. Di sini kita mengenalnya sebagai beasiswa CIMB Niaga Kejar Mimpi. Oke, apa saja yang di-cover oleh beasiswa ini? Yang pertama adalah beasiswa biaya kuliah dan atau operasional selama 4 semester. Kemudian yang kedua, fasilitas penunjang pendidikan. Yang ketiga, beasiswa biaya penyusunan skripsi. Dan yang keempat, beasiswa biaya pengembangan diri. Bagaimana caranya ya? Oke, persyaratan untuk Anda yang ingin mengikuti beasiswa CIMB Niaga ini adalah program ini diselenggarakan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk. Pendaftarannya sudah berjalan dari 22 Juli sampai dengan 25 Agustus 2022. Ingat, 25 Agustus 2022. Nah, berlaku untuk siapa? Program ini berlaku untuk mahasiswa Indonesia yang aktif yang sedang menjalani studi di semester 5. Di sini wajib melampirkan surat keterangan semester 5 dari university ketika kandidat berhasil lolos ke tahap Leaders Group Discussion tanpa eksklusivitas apapun. Jadi harus menunjukkan surat tersebut. Kemudian indeks prestasi kumulatif minimal 3,25 dengan skala 4. Dan yang kelima, peserta memiliki prestasi akademik atau non-akademik yang dibuktikan dan atau didukung dengan dokumen sertifikat penghargaan. Oke, kemudian yang keenam, peserta mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang dibuktikan dan atau didukung dengan dokumen sertifikat keikutsertaan. Harus aktif ya organisasi ya, bukan hanya sekedar kuliah, tapi di organisasi mahasiswa juga aktif. Kemudian yang ketujuh, peserta tidak sedang menerima beasiswa lain baik dari pemerintah, perusahaan swasta, perusahaan milik pemerintah, BUMN, maupun instansi lain yang dinyatakan dalam surat pernyataan resmi yang ditandatangani oleh mahasiswa dan pihak kemahasiswaan. Pendaftaran program ini hanya dilakukan secara online. Ingat, hanya secara online, tidak ada korespondensi. Dari mana? Catat https://kejarmimpi.id/beasiswa CIMB Niaga 2022 seperti yang tertulis di bawah ini. Oke. Yang ke-9, peserta wajib mengisi seluruh informasi pendaftaran dengan benar dan valid. Peserta wajib melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pendaftaran program beasiswa ini. Ya, yang pertama ya yang harus diisi pada webnya adalah informasi data diri. Apakah peserta sedang menjalani studi S1 ya dan sedang berada di semester 5. Yang pertama. Yang kedua, apakah saat ini peserta adalah salah satu penerima beasiswa dari instansi lain. Yang ketiga, wilayah provinsi universitas peserta. Yang keempat, peserta wajib mendownload dan mengisi formulir pendaftaran program beasiswa CIMB Niaga. Kemudian yang kelima, peserta wajib mengupload formulir pendaftaran peserta beasiswa CIMB Niaga yang sudah diisi dengan lengkap. Ya.
Kemudian peserta wajib mengupload scan kartu hasil studi semester 4. Nah, selanjutnya adalah peserta wajib mengikuti seluruh proses seleksi program beasiswa CIMB Niaga 2022 yang terdiri dari pendaftaran, dokumen screening, aptitude test, leaders group discussion, wawancara hingga inaugurasi. Dan Anda perlu catat juga bahwa beasiswa ini tidak bisa dipindah tangankan kepada orang lain ya. Hanya hasilnya pun hanya diumumkan pada website https://kejarmimpi.id/beasiswa CIMB Niaga 2022 serta pada akun resmi media sosial CIMB Niaga dan Kejar Mimpi. Dan tentunya dalam program beasiswa ini maka semua peserta menerima syarat dan ketentuan serta berpartisipasi di dalam program ini. Dan peserta menyatakan informasi beserta dokumen yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan dan menanggung semua risiko rusak, hilang, terlambat, tidak lengkap, tidak sah, benar atau salah dalam melakukan seluruh proses seleksi program beasiswa CIMB Niaga 2022. Dan tentunya penyelenggara program berhak melakukan diskualifikasi peserta jika ditemukan ketidaksesuaian data atau pelanggaran lainnya. Oke, keputusan CIMB Niaga dengan semua hal yang berkaitan dengan kompetisi ini termasuk beasiswa yang diberikan dan penentuan pemenangnya adalah bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat. Oke, bagi yang masih penasaran dan ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap, Anda bisa menghubungi email ya community.relation@cimbniaga.co.id atau Anda bisa telepon ke 14041 phone banking CIMB Niaga. Tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda di beasiswa yang saya sampaikan tadi di atas. Semoga Anda menjadi orang yang beruntung atau mungkin juga berhasil ya mendapatkan beasiswa ini sehingga memudahkan Anda untuk menyelesaikan kuliah Anda dengan biaya yang disupport oleh salah satu penyelenggara beasiswa yang saya sampaikan di atas tadi. Sukses buat Anda, selamat, dan semoga Anda menjadi generasi-generasi muda yang mampu membuat bangsa ini maju dan mengejar ketertinggalan kita dibanding negara-negara maju. Maju terus, semangat dan pantang mundur. Ciao.